semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Buat yang baru mampir nih, kenalin, nama aku Indri Sriwayuni. Di video aku kali ini, aku mau ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan suntik KB. Nah, apa aja sih? Yuk, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di-like dulu video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa buat di-subscribe dulu ke YouTube channel aku bagi yang belum subscribe ya. Oke teman-teman, nah jadi banyak orang yang menunda kehamilannya itu dengan melakukan KB ya kan. Nah salah satu metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan yaitu suntik KB. Seperti halnya dengan metode kontrasepsi lainnya, suntik KB itu memiliki beberapa kekurangan dan beberapa kelebihan. Beberapa wanita yang memiliki kondisi kesehatan tertentu itu tidak disarankan untuk menggunakannya ya. Nah, jadi praktek penggunaan suntik KB itu dengan cara menyuntikkan kontrasepsi hormonal ke bagian tubuh tertentu, seperti bagian paha, lengan atas, atau bagian bokong. Nah, setelah disuntikan, kadar hormon akan mengalami peningkatan dan secara bertahap akan menurun sampai suntikan selanjutnya. Nah, jadi metode suntik KB ini juga merupakan salah satu layanan KB yang ditanggung BPJS Kesehatan loh. Nah, jadi untuk peserta BPJS Kesehatan yang mau KB dengan metode ini tidak dikenakan biaya alias gratis. Tapi suntik KB yang ditanggung yaitu suntik KB yang 3 bulan sekali ya. BPJS Kesehatan telah melakukan kerjasama dengan BKKBN untuk mensukseskan kampanye anak 2 cukup. Nah oke, suntik KB itu terdapat 2 jenis ya yang paling umum digunakan masyarakat, yaitu suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Untuk suntik KB 3 bulan inilah yang ditanggung BPJS Kesehatan. Nah, suntik KB 3 bulan itu memiliki hormon progestin, sementara untuk suntik KB 1 bulan memiliki hormon progestin dengan kadar yang lebih rendah dibandingkan dengan yang 3 bulan ya. Sekarang kita bahas dulu untuk suntik KB yang 1 bulan. Nah, jadi untuk suntik KB 1 bulan itu sesuai dengan namanya, yaitu suntik KB yang disuntikan setiap 1 bulan sekali. Jadi cara kerja suntik KB ini yaitu dengan menghentikan pelepasan sel telur dari rahim kita, dan juga akan ngebuat cairan misfi itu menebal sehingga sperma yang masuk itu tidak dapat bertemu dengan sel telur, atau bisa mencegah bisa mencegah gitu ya. Jadi nggak hanya itu, dinding rahim kita itu akan menipis sehingga mempersulit implantasi sel telur. Nah, suntik KB ini efektif untuk menunda kehamilan hingga 99% loh. Nah, apabila kalau kitanya nggak terlambat buat menerima suntikan selanjutnya. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, resiko gangguan menstruasi lebih kecil dibandingkan dengan suntik KB yang 3 bulan. Nah, terus yang kedua, yaitu aman digunakan wanita dengan HIV atau AIDS ya, yang mengkonsumsi obat antireviral. Terus yang ketiga yaitu kita nggak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil kontrasepsi setiap hari ya. Nah, ada kelebihan, justru pasti ada kekurangannya ya. Nah, untuk kekurangan suntik KB 1 bulan yaitu untuk kembali subur kita butuh waktu beberapa bulan. Nah, terus untuk yang kedua yaitu nggak aman bagi ibu menyusui. Yang ketiga, yaitu KB ini tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual ya. Terus yang keempat, yaitu memiliki efek samping pendarahan serta head yang tidak lancar, bahkan berhenti gitu ya. Terus untuk yang kelima, yaitu head kita akan kembali normal sekitar 2-3 bulan setelah menghentikan suntik KB ini. Nah, untuk beberapa wanita bisa mengalami kayak sakit kepala, terus nyeri payudara, dan pertambahan berat badan. Nah, jadi apabila kita sedang menyusui bayi yang usianya kurang dari 6 bulan, sebaiknya kita tidak menggunakan suntik KB yang 1 bulan ya. Begitu juga dengan wanita yang memiliki hipertensi atau tekanan darah tinggi, terus perokok, penderita migrain, yang memiliki kanker payudara, penyakit jantung, itu sebaiknya kita tidak menggunakan suntik KB yang 1 bulan ini. Oke, sekarang kita ke suntik KB yang 3 bulan. Nah, untuk suntik KB yang 3 bulan itu bisa mencegah kehamilan kita sampai 99% ya. Suntik KB ini dapat disuntikan pada bagian bokong, lengan atas, dan bagian paha atas. Nah, suntik KB 3 bulan ini melepaskan hormon progestin ke dalam pembuluh darah, sehingga progestin bekerja untuk menghentikan pelepasan sel telur ke dalam rahim dan juga mencegah sperma untuk mencapai sel telur. Nah, terus menipiskan dinding rahim dan ngebuat cairan di misfi itu menebal. Nah, untuk kelebihan
kelebihannya, suntik KB 3 bulan ini lebih aman jika digunakan oleh ibu menyusui. Nah, terus yang kedua, suntikan itu tidak berinteraksi dengan obat lainnya. Yang ketiga, itu cocok pada wanita yang tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Yang keempat, yaitu tidak perlu repot mengingat untuk mengkonsumsi pil kontrasepsi setiap hari. Yang kelima, kita nggak perlu berhitung terlebih dahulu saat akan melakukan hubungan seksual, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya, kalau kita ingin berhenti, ya kita nggak perlu repot-repot ke dokter ya, cukup hentikan aja pemakaiannya, kita nggak usah sambung lagi untuk penyuntikannya. Dan yang terakhir, kelebihannya itu dapat memberikan perlindungan terhadap kanker rahim dan penyakit radang panggul. Nah, untuk kekurangannya, suntik KB 3 bulan ini yang pertama, suntikan ini diduga dapat sedikit mengurangi kepadatan tulang ya. Namun akan segera berhenti kembali normal apabila injeksi dihentikan. Terus yang kedua, yaitu bisa memakan waktu hingga setahun setelah dihentikan jika kita ingin kembali subur. Hal ini ngebuat kontrasepsi jenis ini tuh tidak dianjurkan untuk mereka yang ingin segera memiliki anak. Terus yang ketiga, yaitu kontrasepsi ini tuh tidak memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual, sehingga kita tetap perlu menggunakan kondom pada saat berhubungan suami istri. Nah, yang terakhir, kita dapat mendapatkan efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, payudara nyeri, terus pendarahan, dan menstruasi yang tidak teratur. Nah, efek ini bisa terus terasa selama efek penyuntikannya itu berlangsung gitu ya. Jadi selama kita disuntik, efek ini bakal tetap ada. Nah, suntik KB ini tuh biasanya dilakukan pada masa menstruasi, di mana suntikan akan langsung bekerja efektif jika diberikan pada salah satu hari pada 5 hari pertama haid kita. Jadi suntikan KB ini tuh dapat diberikan dalam waktu kapan aja. Terus tapi kalau kita sedang menyusui, nah kita disarankan untuk melakukan suntikan itu pada 6 minggu pasca melahirkan ya. Suntikan ini tidak disarankan digunakan kepada wanita yang di kondisi tertentu, seperti wanita yang merasa dirinya sedang hamil, tentu aja nggak boleh ya kan. Nah, terus wanita yang ingin siklus mensnya tetap teratur, terus wanita yang mengalami migrain atau gangguan hati atau pembengkuan darah, nah terus wanita yang memiliki riwayat penyakit jantung, terus pendarahan di masa menstruasi, komplikasi gitu ya, yang memiliki kanker payudara atau yang beresiko tinggi mengidap osteoporosis, itu nggak boleh. Nah, jadi kedua jenis suntikan ini bisa kita dapatkan di dokter kandungan, dokter umum, bidan, rumah sakit, puskesmas, banyak ya, di klinik juga bisa. Nah, jika tepat diberikan kepada orang yang tidak beresiko, nah si suntik KB itu bakalan berperan besar dalam mengatur kehamilan kita. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku jelasin di video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah nontonin video aku. Mudah-mudahan videonya ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah teman-teman.